Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini bahasan kita adalah tentang sholatud duha, tentang sholat duha. Salah satu sholat sunnah yang masuk dalam kategori selain rawatib ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa itu duha? Ad-duha indal fuqaha ma baina irtifa'is syamsi ila zawaliha. Yang dimaksud duha itu menurut para fuqaha, para ahli fikih, adalah waktu antara mulai meningginya matahari sampai waktu zawal ya. Jadi ketika matahari meninggi, mulai meninggi sampai waktu zawal, nah waktu diantara itulah yang dimaksud dengan waktu duha. Dan sholat yang dikerjakan di waktu tersebut namanya sholat duha. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sekian hadis yang menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan daripada sholat duha. Di antaranya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Pada waktu pagi masing-masing sendi di antara kalian hendaknya dikeluarkan sedekah. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap ucapan tasbih, setiap ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Dan setiap ucapan tahlil, setiap ucapan la ilaha illallah adalah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap ucapan takbir, ucapan Allahu Akbar adalah shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf, itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah dari kemungkaran, mencegah satu kemungkaran itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupi itu semua ya adalah atau menggantikan itu semua
adalah dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Para hadis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwa sholat duha, ya, sholat duha 2 rakaat itu bisa menggantikan, bisa menutupi keharusan kita untuk setiap hari mensedekahi setiap sendi-sendi yang ada pada diri kita. Masing-masing kita kan punya sendi-sendi, Pak, ya. Dan kata Rasulullah, setiap sendi-sendi yang ada pada kita itu mesti disedekahi. Ya, kapan? Pada waktu pagi hari, pada setiap pagi hari. Para hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan betapa keutamaan sholat duha itu sedemikian besar, ya, yang mestinya kita itu harus, ya, mensedekahi semua sendi-sendi yang ada pada diri kita. Maka dengan melakukan sholat duha, maka itu bisa menutupinya, bisa menggantikannya. Itu pertama. Yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa sedekah itu ada yang sifatnya maliyah, ada yang selain maliyah. Kalau yang maliyah sudah kita maklumi bersama. Nah, ternyata kalimat-kalimat thayyibah, ya, ucapan tasbih, setiap kali kita mengucapkan tasbih itu dianggap sebagai satu bentuk sedekah. Begitu pula ketika kita mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu akbar, ya, masing-masing dari ucapan itu oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai bentuk sedekah. Termasuk ketika ada satu kebaikan yang kemudian kita mau memerintahkan, mau menyerukan, mau mengajak orang lain melakukan, maka ajakan itu juga dianggap sebagai bentuk sedekah. Ketika ada kemungkaran yang akan dikerjakan oleh seseorang, kemudian kita larang, kita ingatkan orang tersebut, itu juga dianggap sebagai bentuk sedekah. Dan tentu ini juga sekaligus kita diserukan untuk melakukan itu semua. Para hadis sekalian, yang kedua, hadis Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, fil insani sittuna wa thalathumi'ati mafsilin, pada diri manusia itu ada 360 sendi. Alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah. Masing-masing dari sendi itu hendaknya dikeluarkan sedekah, hendaknya disedekahi. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, ya, famanil ladzi yutiqu ya Rasulullah, siapa yang sanggup melakukan itu semua ya Rasulullah? Siapa yang sanggup setiap hari mensedekahi 360 sendi setiap hari ya Rasul? Siapa yang sanggup? Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwa an-nukhamatu fil masjidi yadfanuha, ya, sekiranya di masjid itu ada kotoran, ada dahak yang mungkin ada di masjid tersebut, dilakukan oleh seorang, kemudian kita peduli untuk kemudian membersihkannya, menghilangkannya, atau ada sesuatu yang akan mencelakai orang di jalan, dia mau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, maka itu adalah bentuk-bentuk daripada sedekah. Jadi ketika disebut sedekah yang
mestinya itu jumlahnya 300 berapa? 360. Para sahabat merasa siapa yang sanggup untuk melakukan itu? Kalau sekali mungkin sanggup, tapi kalau setiap hari siapa yang punya kesanggupan itu? Ternyata Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa untuk bisa disebut sedekah itu tidak selalu harus berupa harta. Bahwa bersedekah dengan harta itu iya, tapi ada juga bentuk-bentuk sedekah yang lain yang juga bisa menutupi dan untuk bisa terrealisasinya perintah ini. Salah satunya adalah peduli dengan kebersihan masjid, ya, menjaga kebersihan masjid, menghilangkan hal-hal yang akan mengganggu orang lain di jalan. Maka itu adalah juga bentuk-bentuk sedekah selain di hadis yang pertama tadi. Ya. Fa illam yaqdir faraqatat duha tujzi'u anhu. Jika enggak sanggup, meskipun selain harta, meskipun dengan ucapan, dengan selain harta tadi itu dia enggak sanggup, maka ya ada satu perbuatan yang bisa untuk bisa menggantikan atau menutupi atau mengcover itu semua, yaitu dengan faraqatat duha, yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Para hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam satu hadis ya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai bani Adam, irka'li rakaat min awalin nahar." Salatlah beberapa rakaat untukku di pagi hari. Akfika akhirahu. Niscaya aku akan hindarkan kamu dari kegelisahan, dari kesedihan, ya, sampai sore hari. Nah, jadi ini ada satu hadis qudsi yang isinya adalah perintah agar di awal siang atau di pagi hari itu kita diperintahkan untuk melakukan sholat beberapa rakaat. Ya, beberapa rakaat. Dia mengatakan 4 rakaat ya dalam satu riwayat. 4 rakaat itu ya maksudnya sholat duha. Ada juga yang mengatakan sholat fajar. Sholat fajar di situ maksudnya sholat qobliyah dan subuhnya. Nah, dan juga penjelasan tentang perintah untuk sholat 4 rakaat di pagi hari itu. Ada yang kalau karena kita membahasnya tentang sholat duha ya sholat duha, tapi dalam makna yang lain itu diartikan sebagai sholat fajar, baik sholat qobliyahnya itu sendiri ditambah sholat subuhnya. Maka dalam hadis itu terangkan, wahai bani Adam, laksanakan sholat 4 rakaat atau beberapa rakaat di pagi hari, niscaya aku akan hindarkan kamu dari kesedihan, dari kegelisahan sampai sore hari. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sariyah, mengirim pasukan. Baru dikirim, baru diutus beberapa saat, pasukan itu sudah balik. Ya, sudah balik. Dan mereka mendapatkan ghanimah yang banyak. Sehingga orang-orang membicarakan betapa medan yang ditempuh itu sangat dekat dan ghanimah yang diperoleh itu begitu banyak. Karena tempat lokasinya dekat sehingga pulangnya juga cepat. Orang membicarakan itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala aqraba minhu maghzan wa aktsara ghanimatan wa awsaka raj'ah. Wahai saudara sekalian, maukah aku tunjukkan kepada kalian tempat berperang yang dekat, ghanimahnya berpotensi lebih dapat banyak dan pulangnya juga lebih cepat.
Maka kemudian Rasulullah setelah itu menjelaskan, man tawaddo'a tsumma ghada ilal masjidi li subhatid duha fa huwa aqrabu minhu maghzan wa aktaru ghanimatan wa awsaqu raj'ah. Siapa yang wudu kemudian dia berangkat ke masjid untuk sholat duha, maka itulah ya tempat, dalam tanda kutip, tempat berperang yang lebih dekat, kemudian ghanimahnya lebih banyak, dan pulangnya juga lebih cepat. Ini adalah juga hadis yang dihadirkan oleh para ulama yang berkaitan dengan keutamaan sholat duha. Jadi kalau dibandingkan dengan orang yang tadi diutus ya dalam satu misi, dalam satu pasukan, yang baru diutus sebentar sudah pulang dengan ghanimah yang banyak tadi, maka Rasulullah menjelaskan ada yang lebih banyak ya, dari sisi nilai di sisi Allah ya, termasuk juga dari sisi tempat lebih dekat, dari sisi cepatnya juga lebih cepat. Apa? Yaitu dengan melaksanakan sholat duha ya. Itu tadi, kalau kaitannya dengan tempat berarti bisa itu dilakukan di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain ya, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, ausani khalili bisalas. Rasulullah pernah berwasiat kepadaku 3 hal. Orang yang sangat aku cintai, yaitu Rasulullah SAW, pernah berwasiat kepadaku 3 hal untuk dilaksanakan. Dan ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa wasiat ini bukan hanya diberikan kepada Abu Hurairah, tapi juga kepada Abu Dzar, kepada Abu Darda. Nah, 3 hal ini apa? Bisyami salasati ayyam, yaitu melaksanakan puasa 3 hari fi kulli syahrin, setiap bulan. Wa raq'atai duha, dan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan Rasulullah juga berwasiat kepadaku agar aku melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ini adalah juga menjelaskan tentang keutamaan sholat duha, sehingga Rasulullah sampai berwasiat kepada beberapa sahabat ya. Di kitab I'anatul Thalibin ini terangkan bahwa kenapa Rasulullah berwasiat kepada beliau-beliau ini, karena secara umum beliau-beliau ini secara harta bisa dikatakan sedikit hartanya, atau bisa dikatakan nggak punya harta, sehingga Rasulullah berwasiat itu ya sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Untuk memperbanyak kebaikan, yaitu kalau yang nggak punya harta ya nggak diwasiati untuk sedekah, untuk berinfak dan sebagainya, tapi diwasiati ibadah-ibadah yang bisa mereka lakukan. Puasa 3 hari dalam setiap bulan, melaksanakan sholat duha 2 rakaat, dan melaksanakan witir ya sebelum tidur. Para jemaah sekalian, di kitab fikih sunnah juga dihadirkan satu riwayat, satu hadis, yaitu dari Anas radhiyallahu an, bahwa Anas pernah berkata, ra'aitu Rasulullah SAW fi safarin shalla subhatad duha. Saya pernah melihat Rasulullah dalam suatu perjalanan ya, beliau melaksanakan sholat duha ya 8 rakaat, 8 rakaat. Falamman sarafa, ketika beliau selesai, qala, beliau mengatakan, inni sholaitu sholata rohbatin wa rohbatin. Sesungguhnya saya tadi melaksanakan sholat rohbah wa rohbah, sholat yang disemangati penuh harap ya, penuh berharap, dan warohbah, dan disertai rasa khawatir, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di saat itu Rasulullah melaksanakan sholat 8 rakaat dan beliau istilahkan dengan sholat yang raubah warohbah, ya, sholat yang disertai rasa harap dan rasa khawatir, rasa takut. Sa'altu Rabbi salasan, aku meminta kepada Allah 3 hal. Fa'atoni isnataini, 2 hal diberikan, 2 hal dikabulkan. Wa mana'ani wahidah, sementara permintaan yang satunya tidak dikabulkan. Apa 2 permintaan yang dikabulkan? Yaitu sa'altu alla yubtala ummati bisinin fafa'al. Aku minta yang pertama agar umatku ini tidak dihancurkan, tidak berikan bala yang kemudian sampai menghabiskan, ya, sampai memusnahkan umatku karena paceklik, karena bencana kelaparan begitu. Nah, ini permintaan ini dikabulkan oleh Allah. Wa sa'altu Allah yadhar alaihim aduhum fafa'al. Aku juga minta kepada Allah agar umatku ini tidak dimusnahkan, tidak dikalahkan oleh musuhnya sampai habis begitu. Jadi kalau toh kalah ya kalah aja, tapi nggak sampai musnah habis begitu. Aku minta agar umatku, ya, tidak dikalahkan oleh musuhnya, ya, dan ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altuhu alla yalbisahum syi'an fa'aba alayya. Dan permintaan yang ketiga yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah aku minta agar umatku tidak berpecah-pecah, dan ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa-doa ini diminta oleh Rasulullah SAW saat dalam satu safar, ya, saat setelah beliau melaksanakan atau saat beliau melaksanakan sholat duha 8 rakaat yang beliau istilahkan dengan sholat, ya, sholaitu sholata raghbah wa rahbah. Para hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Apa hukum sholat duha? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat duha. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah, dan sunnahnya itu dikerjakan rutin, dikerjakan setiap hari. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang pertama ini atau pendapat yang mengatakan sunnah dan sunnah dikerjakan secara rutin ini didasarkan pada hadis tadi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah tadi. Yang kedua adalah berdasarkan hadis yang menjelaskan wasiat Rasulullah kepada salah satunya kepada sahabat Abu Hurairah, ya. Sehingga umumnya atau para ulama atau mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah, dan sunnahnya itu bukan sekedar sunnah tapi juga sunnah dikerjakan setiap hari, ya, setiap pagi. Di samping itu juga didasarkan pada perkataan Rasulullah SAW yang mengatakan ahabbul amali ilallahi ta'ala ma dawama alai sahibu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara mudawamah, secara terus menerus. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sunnahnya itu tidak terus menerus. Jadi kadang dilakukan, kadang tidak. Jadi pendapat kedua mengatakan sunnah tapi sesekali saja, tidak terus-terusan, tidak terus-menerus. Ini menurut madhab ulama-ulama yang bermadhab Hambali. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, ya, ini pendapatnya Ibnul Qayyim bahwa sholat duha itu
disyariatkan ketika ada satu sebab. Misalnya biasa qiyamul lail terus malamnya enggak qiyamul lail, maka gantinya adalah salat duha. Gantinya adalah salat duha. Tapi tentu kita lebih cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, ya, yaitu pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa salat duha itu hukumnya sunnah dan sunnahnya dikerjakan setiap hari. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang waktu pelaksanaannya. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa duha itu adalah waktu mulai matahari meninggi sampai waktu zawal. Itulah yang disebut dengan duha. Dan karenanya sholat duha itu sudah boleh dilakukan ketika matahari sudah mulai meninggi. Biasa guru-guru kita menjelaskan bahwa ketika matahari sudah mulai meninggi seukuran berapa? Satu tombak, ya. Kalau untuk ukuran sekarang mungkin satu derajat ya, 1 derajat. Tapi biasanya disebutkan dengan 1 tombak di ufuk gitu ya. Nah, ini waktu boleh. Nah, jadi ketika matahari terbit kira-kira sudah 1/4 jam, nah itu sudah boleh, ya, sudah boleh. Nah, kapan waktu afdolnya? Sholat duha ini termasuk sholat yang afdolnya diakhirkan. Afdolnya dilakukan di akhir. Maksudnya adalah dilakukan saat matahari sudah mulai panas, ya. Istilah Rasulullah SAW dalam satu hadis, sholatul awwabina hina tarmidul fisol, ya. Bahwa sholat awwabin, karena istilah lain daripada sholat duha itu adalah sholat awwabin, ya. Di kitab Ya'natul Talibin juga disebutkan tentang ini, ya, bahwa sholat awwabin itu sama dengan sholat duha, meskipun nanti juga ada pengertian sholat awwabin yang lain, ya, yaitu sholat antara maghrib dan isya. Itu memang dalam kitab Ya'natul Talibin disebutkan, ya, 6 rakaat, ya, 4 rakaat atau 2 rakaat, bahkan ada yang menyebutkan lebih dari itu. Nah, tapi kalau hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa sholat awwabin itu adalah sholat duha. Sholatul awwabin hina tarmidul fisal. Sholat awwabin itu dikerjakan di saat anak unta itu sudah mulai merasakan teriknya matahari, ya. Dan itu artinya sholat duha bisa dikerjakan sampai, ya, menjelang waktu zawal. Sampai menjelang waktu zawal, mungkin setengah jam sebelum waktu zawal, sebelum duhur itu masih bisa dikerjakan, dan itu justru waktu yang afdol kalau memang kondisinya memungkinkan. Para jemaah sekalian, yang berikutnya adalah tentang jumlah rakaat. Kalau kita perhatikan beberapa hadis tadi, kita akan dapati bahwa jumlah minimal melaksanakan sholat duha itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, berapa jumlah maksimalnya? Jumlah maksimalnya ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan maksimalnya itu 8 rakaat. 8 rakaat, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa jumlah maksimal sholat duha itu 12 rakaat, ya, 12 rakaat. Dasarkan pada satu riwayat, man sholat duha tinta asyrata rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan bangunkan sebuah istana fil jannah. Tapi ada juga yang berpendapat, dan menurut kitab Shahih Fiqh Sunnah, pendapat yang ketiga ini justru yang lebih afdol, ya, bahwa jumlah rakaat duha itu maksimalnya tidak dibatasi. Jadi tidak ada batasan dalam melaksanakan sholat duha, ya. Jadi
bisa lebih daripada 12 rakaat ya. Karena Aisyah pernah ditanya, apakah Rasulullah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qala na'am. Ya. Pernah. Berapa? 4 rakaat, 4 rakaat wa yazidu masyaallah, dan beliau tambahkan ya masyaallah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa penjelasan tentang sholat duha. Sekiranya ada pertanyaan seputar bab ini, monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Yang afdol itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau ada yang mengerjakan lebih dari 2 rakaat, misalnya 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat atau lebih dari itu, maka ya afdolnya dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sholat duha 2 rakaat itu minimal, Pak. Nah, sebagian kita rutin itu melaksanakannya 2 rakaat itu, padahal itu jumlah minimal ya. Sekali bisa 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang tadi ya 8 ya, kadang 12 ya sesekali bahkan bisa dilebihkan dari itu, karena di antara ulama mengatakan tidak ada batasannya. Nah, begitu Pak. Baik, ada lagi Pak? Ya, monggo silahkan. Lebih utama mana, sholat duha dan tahajud? Ya, bagi yang berpendapat, dan itu pendapat mayoritas ulama ya, bahwa sholat duha itu sunnahnya dikerjakan secara rutin, maka ya sebenarnya nggak harus dikonfrontasikan, nggak harus ditabrakkan ya. Sholat duha yang ada keutamaannya, yang mestinya setiap hari kita itu mesti punya keharusan, punya kewajiban sedekah 360 kali setiap hari, maka dengan 2 rakaat duha itu bisa menggantikan. Jadi itu keutamaan yang sangat besar. Seperti juga tadi disebutkan bahwa Allah berfirman, wahai manusia, wahai Bani Adam, sholatlah beberapa rakaat, sholatlah 4 rakaat di pagi hari, maka aku akan hindarkan kamu dari hal-hal yang akan membuatmu gelisah, sedih sampai sore hari. Nah, itu tentu keutamaan. Nanti sholat malam atau sholat tahajud ada keutamaan sendiri. Jadi masing-masing punya keutamaan. Tapi secara umum bahwa sholat sunnah ya, setiap rakaat yang kita kerjakan dari sholat sunnah itu dapat meninggikan derajat, dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Begitu Pak. Jadi bagi yang berpendapat bahwa ini adalah sunnah yang bersifat rutin, maka ya masing-masing punya fadilah-fadilah, masing-masing punya keutamaan-keutamaan. Ya sebisa mungkin kita mengerjakannya. Ya, maka dijelaskan tadi ada jumlah minimal, ada jumlah maksimal. Kalau kita maksimal belum bisa, ya sekurang-kurangnya yang minimal ya. Ma la yudraku kullu la yudraku. Apa yang kita nggak bisa capai semua, nggak bisa mencapai maksimal, ya kita sebisa mungkin tetap melakukan meskipun itu sedikit. Begitu pula kalau malam nggak bisa banyak rakaat, ya kita melakukan yang bisa kita lakukan. Nggak bisa di awal di akhir waktu, di waktu yang utama, ya kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk tetap melakukan meskipun itu di awal, meskipun itu sebelum tidur. Nah, begitu Pak ya. Allah. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sholat duha itu kan masyarakat pada umumnya diidentikan dengan rizki. Sebagaimana juga kan di situ doanya, ya Allah, apabila rizkiku ada di langit turunkan, apabila ada di bumi keluarkan, apabila sulit mudahkan, apabila haram halalkan, kan gitu kan. Bersihkan, bersihkan. Nah, itu berarti kan dari doa itu masyarakat pada umumnya doa sholat duha itu diidentikan dengan rizki.
Itu bagaimana Ustaz, hubungannya antara sholat duha yang kita lakukan dengan rizki itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini di kitab fikih sunnah saya nggak temukan, di kitab sahih fikih sunnah saya juga nggak temukan, tapi saya temukan dalam kitab I'anatut Thalibin. Ya, jadi di dalam kitab I'anatut Thalibin ini, ya, dalam salah satu tambahan penjelasan, penyusun kitab I'anatut Thalibin ini menganjurkan ya setelah sholat membaca doa tersebut, tapi beliau tidak menisbatkan bahwa doa ini dari Rasulullah. Jadi kalau toh itu dilakukan ya itu sebatas anjuran dari seorang alim saja. Tapi kalau toh kita lakukan itu ya kita lakukan tidak dengan keyakinan bahwa itu doa dari Nabi ya. Karena saya cari-cari kok enggak dinisbatkan kepada Nabi, tapi memang beliau katakan begini, idza farigha min sholatiha da'a bihadzal du'a. Jika selesai sholat duha hendaknya berdoa dengan doa ini, wa huwa Allahumma inna duha duhauka wal ba'a bahauka ila akhirih ya, dan seterusnya. Nah, jadi pertama yang perlu digarisbawahi bahwa kalau toh baca doa ini ya baca saja, tapi tidak menjadi keharusan dan tidak juga harus diyakini ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bahwa ya sesungguhnya setelah kita doa, setelah kita sholat entah duha atau sholat malam ya sebenarnya kita bebas doa apa saja. Jadi sebenarnya tidak hanya terkait dengan sholat duha, untuk misalnya minta kemudahan rezeki ya, minta kelapangan rezeki, kemudahan urusan, itu bisa kita lakukan setiap. Jadi ini ya bebas-bebas saja. Dan secara umum bahwa ketaatan kepada Allah apapun itu bentuknya, termasuk sholat, itu adalah termasuk salah satu sebab-sebab yang dengan itu Allah akan mudahkan orang untuk memperoleh rezeki. Dan tentu tentang rezeki ini tentu tidak hanya terbatas pada materi, uang dan seterusnya. Jadi bahwa ada kebiasaan doa ini ya, tapi doa ini setelah saya telaah ini kita dapatkan dalam kitab I'anatut Thalibin, dan oleh penyusun kitabnya ini tidak disandarkan kepada satu hadis gitu ya. Jadi ini mungkin ya menurut saya ini hanya rangkaian doa yang ya mungkin dari penyusun kitab itu sendiri. Ya, bukan dari Nabi. Ya, kalau kita perhatikan ini bukan dari Nabi. Jadi kalau ada yang mengamalkan ya diamalkan tidak dengan anggapan itu dari Nabi ya. Dan sesungguhnya ya kita habis sholat duha minta kelapangan rizki, kita habis sholat witir minta kelapangan rizki, kita habis sholat apa ya, itu pada hakikatnya kebebasan itu kan sudah di luar sholat ya, jadi bebas saja kita melakukannya. Wallahu a'lam. Tiap sholat kan doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, ada warzuqni, itu kan minta rezeki ya. Jadi setiap sholat itu ya apalagi begitu kan sebenarnya. Jadi pada setiap bacaan duduk di antara dua sujud itu sendiri kalau kita perhatikan kan juga ada permintaan untuk rizki secara umum ya. Memang di sini agak dirinci ya. Kalau di mana? Di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau sulit mudahkan, kalau haram bersihkan, kalau jauh dekatkan dan seterusnya. Jadi jadi begitu Pak ya. Jadi sesungguhnya kalau toh ada yang membaca, kita juga tidak menganggap keliru ya. Perlu saya jelaskan bahwa doa tersebut kalau saya baca dari kitab ini tidak
dinisbatkan, tidak didasarkan pada satu hadis. Jadi ini kemungkinan adalah ya doa dari penyusun kitab itu sendiri ya, penyusun kitab itu sendiri ya. Dan itu juga tentu tidak harus dibaca selalu, biar kesannya juga menjadi satu keharusan begitu. Jadi tapi sesekali orang baca ya silahkan saja. Apalagi tadi disampaikan bahwa dalam setiap sholat kita, dalam doa di antara dua sujud itu sesungguhnya juga ada doa yang secara umum kita minta rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah sekalian, karena oh ya silahkan. Jadi mengenai bacaannya Ustaz. Jadi selama ini saya melaksanakan itu pakai Fatihah. Kemudian ada yang ternyata bawa pakai wasam. Ya Ustaz. Kemudian ada kita tadi ada disebutkan bahwa apabila kita berwudu dari rumah menuju ke masjid. Sedangkan ada bahwa sholat sunnah lebih bagus di rumah. Pertama tentang bacaan di dalam sholat duha itu apakah ada bacaan-bacaan di kitab fikih sunnah nggak disebutkan secara khusus tentang keharusan bacaan, artinya bebas saja. Di kitab Sahih Fiqh itu tidak ada. Di kitab tadi I'anatul Thalibin memang di kitab tersebut ada anjuran ya untuk membaca itu, tapi lebih kepada mencocokkan dengan tadi karena sholat duha jadi bacanya wadduha. Jadi kalau ya di sini disebutkan begini, disebutkan tentang kaitan bacaan wadduha itu ini ya. Jadi anjuran untuk membaca misalnya surah Ad-Duha itu lil munasabah, sesuai dengan konteksnya. Konteks karena sholat duha maka kemudian jadi lebih kepada itu. Dan sekali lagi di sini juga tidak disebutkan secara khusus ya satu riwayat yang kita bisa telaah, kita bisa baca tentang apakah ada hadis secara khusus. Kalau tahu ada hadisnya derajatnya seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas ya secara umum bagi yang membaca itu ya silakan, bagi yang tidak membaca ya memang secara umum kita ketika sholat itu ya bebas membaca surat apa saja. Memang di kitab I'anatul Thalibin itu dianjurkan begini, yusannu an yaqra'a fiha suratai wasyamsi wadduha. Dianjurkan dalam sholat duha itu untuk membaca dua surat yaitu wasyamsi dan wadduha. Dan ada juga riwayat yang menganjurkan untuk juga membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Jadi saya temukan tentang anjuran itu ada di dalam kitab I'anatul Thalibin ya, kitab I'anatul Thalibin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang apa tadi? Salat tadi ada satu riwayat yang memberikan kesan untuk melaksanakan di masjid. Ya itu tadi konteksnya tadi karena dikaitkan dengan ada orang yang diperintahkan untuk berjihad ya baru sebentar balik dan ghanimahnya banyak, maka Rasulullah kemudian karena orang pada membicarakan kayak pengen begitu, mau nggak saya tunjukkan ya hal yang bahkan lebih dekat, ghanimahnya lebih banyak, pulangnya lebih cepat. Gimana caranya? Wudu terus ke masjid untuk sholat duha. Jadi artinya bahwa sesekali dilakukan di masjid ya nggak ada masalah. Tapi secara umum memang bahwa rumah kita itu mesti disisakan sebagian daripada sholat yang biasa kita lakukan, yaitu terutama sholat sunnah ya termasuk duha. Jadi sesekali di masjid ya monggo ya, tapi juga bisa sesekali juga di rumah agar rumah kita juga mendapatkan ya keberkahan dan cahaya dari sholat yang kita lakukan termasuk sholat duha tadi. Wallahu a'lam. Maksudnya sesekali di masjid, tapi yang sering kali di rumah. Kenapa? Sesekali di masjid, tapi sering kali di rumah. Ya, lah iya makanya karena kan ada ini Pak ya, ada hadis tentang tadi Nabi mengatakan wudu kemudian sholat ke masjid untuk sholat, berarti itu kan menunjukkan
boleh dan ya sesekali tadi. Nah, kemudian sebagiannya ya sholat secara umum, sholat sunnah itu memang secara umum itu dianjurkan di rumah. Tapi bukan berarti terus kemudian karena ada anjuran secara umum dilaksanakan di rumah, terus di masjid nggak boleh kan? Faktanya juga memang ada hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik, saya kira sampai di sini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.